Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Firmansyah dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C 2021. Di sini saya akan mereview tulisan jurnal sebagai tugas UAS Pendidikan Akhlak Tasawuf dari Bapak dosen Mukholid Wardi, MHI. Tulisan jurnal yang akan saya review berjudul Esensi Tasawuf Akhlaki di Era Modernisasi. Jurnal Akidah, volume 4, nomor 1, halaman 37 sampai 54, yang dipublikasikan pada tahun 2018, yang ditulis oleh Audah Manan. Latar belakang tulisan jurnal tersebut ialah tasawuf sebagai salah satu tipe mistisisme. Dalam bahasa Inggris disebut sufisme. Kata tasawuf mulai dipercakapkan pada akhir abad kedua Hijriyah, yang dikaitkan dengan salah satu jenis pakaian kasar yang disebut suf atau wol kasar. Tasawuf berfungsi sebagai pengendali berbagai kekuatan yang bersifat merusak keseimbangan daya dan jiwa, agar ia kebal terhadap pengaruh luar darinya untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan jiwa. Tujuan penelitian tulisan jurnal ini adalah melakukan analisis akhlaki di era modernisasi ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui akibat modernisasi terhadap akhlak manusia dan juga cara untuk menghindari hal-hal akan merusak pada akhlak manusia. Subjek penelitian tulisan jurnal tersebut ialah seorang hamba dengan Tuhannya, antara seseorang dengan dirinya sendiri, antara dia dengan orang lain, dan termasuk anggota masyarakat dengan lingkungannya. Langkah penelitian. Tahapan kegiatan penelitian ini sebagai berikut. Makna tasawuf. Yang pertama, tasawuf adalah aspek esoteris yang menekankan unsur batin yang sangat tergantung pada pengalaman spiritual masing-masing pelaku individu, sehingga memang wajar bila pengertian tasawuf yang muncul di kalangan para sufi seringkali ditemukan perbedaan-perbedaan. Yang kedua, akhlak dan modernisasi. Umat manusia telah membentuk sebagaimana produk industri itu sendiri. Tidak ada lagi keunikan, yang ada hanyalah kekuatan yang seragam, sehingga secara sadar atau tidak sadar manusia berangsur-angsur kehilangan asas kemerdekaannya. Yang ketiga, tasawuf dan akhlak. Dimensi hubungan intra manusia yang merupakan inti dari akhlak Al-Quran secara praktis dihapus. Jika ini tidak terjadi, tasawuf akan menjadi aset spiritual Islam yang sangat positif. Hasil penelitian tulisan jurnal ini, yang pertama, makna tasawuf. Keadaan demikian disebabkan oleh kecenderungan spiritual pada setiap pemahaman agama, aliran filsafat, dan peradaban dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua, akhlak dan modernisasi. Manusia terpacu oleh situasi mekanistis yang telah diciptakan sendiri, sehingga kehilangan waktu untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan makna kehidupannya. Manusia telah kehilangan kontak secara manusiawi dalam tata hubungan antara manusia, sehingga manusia telah menjadi egoistis. Manusia kehilangan kontak dengan alam, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan menjadi masalah utama dalam hidup modern. Yang ketiga, tasawuf dan akhlak. Mendidik dan mempertinggi derajat budi dan menekankan segala kelobaan, kerasukan, memerangi syahwat yang berlebihan dari keperluan untuk kesantosaan diri. Berikutnya kesimpulan dari penelitian ini. Tasawuf pada hakikatnya adalah dimensi terdalam dan esoteris dari Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun syariah adalah dimensi dari luar atau esoteris ajaran Islam. Yang kedua, problema masyarakat modern. Secara praktis, tasawuf merupakan potensi besar karena mampu menawarkan pembebasan spiritual. Tasawuf mengajak manusia mengenal dirinya sendiri dan akhirnya mengenal Tuhannya. Yang ketiga, konsep paham tasawuf yang tetap mempertahankan esensi dari awal tasawuf, yaitu akhlak. Itu sebabnya dapat disebut tasawuf alhaki. Perlu ditegaskan di sini mengapa akhlak disebut esensi awal tasawuf, karena arahnya adalah melaksanakan hidup sederhana, dan hidup ini pada akhirnya membuahkan tindakan akhlak. Kelebihan tulisan jurnal ini, di dalam tulisan jurnal tersebut terdapat penjelasan tentang makna yang tersirat dalam kehidupan yang ada pada diri manusia. Tetapi kekurangannya, ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti sehingga sulit untuk dipahami.
Sekian review tulisan jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.